Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para undangan Allah, para kekasih Allah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridho, maghfirah dan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat terindah yang harus kita ucapkan pada siang hari ini yaitu kalimat syukur alhamdulillah. Di tengah kesibukan, kondisi capek lelah, barangkali ada yang lapar, tapi Allah titipkan hati ini, hati yang terpanggil oleh panggilan Allah, hati yang mampu menggerakkan seluruh anggota badan kita tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan anugerah terindah di mana orang-orang di luar sana diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan rezeki yang banyak, diberikan umur yang panjang, sampai detik ini tidak mau ibadah kepada Allah. Maka bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan segala bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan oleh kita menjadi jembatan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mugia tetap tercurah limpah kepada seorang Nabi dan Rasul yang tetap beribadah walaupun sudah dijamin masuk surga. Dialah seorang Nabi dan Rasul yang tetap istighfar walaupun maksum tidak memiliki dosa. Tapi anehnya manusia yang belum tentu masuk surga sampai detik ini tidak mau ibadah kepada Allah. Ngeyel, bandel, kalau bahasa saudara murugul. Sudah dicap oleh Nabi tempat salah dan lupa. Innal insan ma'al khata' wa nisyan. Sampai detik ini tidak mau istighfar kepada Allah. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat wabil khusus untuk khatib dan umumnya jemaah sekalian tidak mau menjadi ilmu lilin ke orang lain menerangi kepada diri yang membakar. Naudzubillah. Usi wa iyyakum ajmain. Jadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, karena tujuan kita jangan neraka. Di neraka itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghussaqa. Kemana tuh tujuan kita? Tujuan jawaban dari orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah puasa. Tapi kalau ditanya, kamu pengen masuk surga apa neraka? Pasti jawabannya pengen masuk surga. Pertanyaannya, surga RT berapa? Surga yang mana? Bahwa surga yang tujuannya sesuai dengan tuntunan Allah, yakni surga itu akan dimiliki bagi orang-orang yang bertakwa, yang nurut terhadap Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang kita dambakan yang diperkhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menurut suruh
sholat, suruh zakat, suruh puasa. Mana dalilnya? Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Orang yang beriman ketika diperintahkan oleh Allah, idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'ah, dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, sami'na wa ata'na. Kalau bahasa security, siap dan maka orang-orang yang beriman akan Allah berikan hadiah surga terindah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Bukhari, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Artinya, kalau kalian tidak punya rasa malu, silahkan berbuat apa yang kau mau. Mau sholat silahkan, kagak sholat silahkan. Kalau bahasa Sundana sabodote. Mau puasa silahkan, gak puasa silahkan. Bagi orang yang gak sholat, bagi orang yang gak buka puasa, bagi orang yang gak ibadah kepada Allah, maka termasuk golongan orang-orang yang tidak punya rasa malu. Kenapa? Karena Allah berikan semuanya kepada kita banyak. Seandainya ranting-ranting pohon engkau jadikan pena, kemudian air lautan engkau jadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kemudian Allah tantang, kumpulkan akuntan terbaik di seluruh dunia, kumpulkan suruh menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Maka jadilah orang-orang yang memiliki nilai haya. Apa itu haya? Malu. Sudah diberikan nikmat oleh Allah banyak sekali, umur yang panjang, kesehatan. Lihat di rumah sakit, berapa banyak manusia harapan kondisi kita hari ini. Allah sehatkan kita semua. Kemudian lihat di pemakaman, berapa juta manusia yang ingin kembali ke alam dunia, mau ngapain? Mau sholat. Kenapa? Dulu sholatnya asal-asalan, dulu puasa asal-asalan, dulu Jumatnya asal-asalan. Sudah meninggal aja baru tuh merasa, ya Allah balikan kami ke alam dunia sebentar saja. Sholatnya mau serius, Jumatan yang mau serius, ibadahnya mau serius, puasanya mau serius. Coba bahasa Sundana geus pae karakter berubah. Sudah meninggal baru ingin berubah, sudah terlambat. Allah berikan kesempatan buat kita hari ini. Allah berikan kesempatan sehat walafiat panjang umur, maka manfaatkan untuk kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ada seorang penghuni penjara, kemudian ditengok oleh orang yang bebas. Kemudian yang bebas itu nanya kepada penghuni penjara, ngapain kamu masuk penjara? Emang mau melakukan apa yang di penjara sehingga kau di penjara? Maka orang yang di penjara itu bilang kepada orang yang bebas, dulu saya mencuri, dulu saya maling, dulu saya merampok, dulu saya jolim, membunuh dan sebagainya. Maka ketika kita tidak mau masuk ke dalam penjara, maka jangan lakukan apa yang penghuni penjara lakukan. Termasuk kalau kita ingin masuk surga, maka jangan lakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh penghuni neraka. Di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sudah banyak disampaikan di medsos, di televisi. Allah sampaikan pertanyaan kepada penghuni neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar. Sama pertanyaannya. Dulu kamu masuk penjara kenapa? Kemudian Allah sampaikan pertanyaan kepada penghuni neraka. Kamu masuk neraka gara-gara kunaon? Gara-gara apa? Ma salakakum fi saqar. Apa jawaban penghuni neraka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Ya Rabb, dulu kami di alam dunia leha-leha, goflah, gapleh, itu main gapleh itu lalai dari kata bahasa Arab. Gofilun lalai, ulai kahumul gofilun, gapleh lalai, main-main sholat nggak mau, itu gapleh. Mereka menjawab qalu, mereka menjawab lam naku minal musallin, dulu kami di alam dunia tidak melakukan salat, tidak melakukan ibadah. Usi wajakum ajmain, selama hayat masih di dalam badan, berapapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni
dosa manusia ketika kau tubuh ilallahi taubatan nasuha. Allah Maha baik. Orang 99 membunuh aja masuk surga. Kita tidak dipindah membunuh, tapi banyak dosa. Posisikan kita banyak dosa dan aku banyak dosa. Amalkan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yakni innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan Jumat ini yang serius. Jadikan Jumat yang paling terbaik dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi pembuka pintu rahmat, pembuka pintu maghfirah untuk dosa-dosa kita, dan berharapan mudah-mudahan kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat